Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 28 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, kartunya terlalu banyak. Pengkhianatan ya, aku melihat di sini kamu memang kecewa oleh dia karena dia ini sering sekali bergonta-ganti pasangan ya. Bahkan selalu adanya pertengkaran di antara kamu dengan dia, kamu selalu tidak dihargai oleh dia, banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian, dan dia berselingkuh dari kamu itu hanya untuk mendapatkan kesenangan di awal hubungan saja. Jadi dia sering bergonta-ganti pasangan karena memang ya untuk seneng-seneng aja gitu, dan di awal kalau misalkan dia sudah bosan ya dia cari yang lain gitu aja terus. Kalau aku lihat di sini ya, aku lihat di sini kamu memang kecewa terhadap dia karena perselingkuhan yang dia selalu lakukan. Two of Pentacles, aku melihat bahwa saat ini dia memang lagi fokus dengan tujuan dia. Aku lihat kayak ada yang ingin dia beli saat ini ya, ada yang ingin dia miliki, dan yang dia ingin beli atau dia miliki itu harganya cukup mahal. Mungkin membeli mobil, membeli rumah, membeli tanah, atau berinvestasi atau apa gitu ya, ada hubungannya dengan uang. Bahkan kemungkinan besar dia sampai meminjam uang dengan jumlah yang banyak gitu ya. Aku lihat di sini untuk bisa memiliki sesuatu itu, entah itu mobil, entah itu rumah, entah apalah gitu ya. Aku lihat di sini. Dan kalau aku lihat juga sebenarnya kamu juga berfokus pada materi ya. Saat ini kamu sebenarnya kamu dengan dia berfokus pada pengelolaan keuangan. Ya, aku lihat di sini kamu juga sedang fokus dengan materi, dengan keuangan. Tapi kalau dia ini, itu memang ada tujuan yang ingin dia beli gitu loh. Kalau kamu memang untuk ya mengelola keuanganmu, mungkin untuk masa depan, untuk tabungan atau apa gitu. Kalau dia memang untuk sesuatu yang ingin dia beli gitu. Sehingga saat ini aku lihat memang dia terlalu fokus dengan pekerjaan untuk menghasilkan uang. Akhirnya di sini dia nggak bisa menyeimbangkan antara hubungan percintaan dia, mau itu dengan kamu atau dengan siapapun, karena dia harus benar-benar fokus pada materi keuangan dia. Dia harus bisa memenuhi kebutuhan pribadi, memenuhi kebutuhan keluarganya, memenuhi kebutuhan perekonomian ya, perekonomian pasangannya, atau bisa jadi untuk masa depannya nanti ya, untuk masa depannya nanti seperti itu. Aku melihat bahwa bisa jadi ini dia, bisa jadi ini seseorang. Sepertinya ada seseorang yang dermawan di sini.
yang mau membantu dia secara materi atau mendukung dia secara materi, sehingga aku melihat kayak ada rasa terima kasih yang harus dia berikan kepada seseorang itu gitu, karena dia mau membantu, karena orang yang dermawan ini telah membantu dia dalam mendukung materi dia. Oke. Kita lihat dulu di sini ya, Six of Pentacles. Untuk saat ini, aku melihat bahwa kayak dia dan pasangannya itu sebenarnya memiliki suatu belas kasih dalam memberi dan menerima, ya. Dan aku lihat sebenarnya seiring berjalannya waktu, hubungan dia dengan pasangannya ini semakin kuat, ya. Bahkan ada seiring berjalannya waktu mengalami masa-masa kemakmuran, merasa ada keoptimisan. Oke, bisa jadi mungkin kamulah yang selama ini membantu dia secara dermawan dalam materi, membantu dia secara dermawan, membantu materi terhadap dia. Sehingga aku melihat di sini ada rasa keinginan dari dia untuk berterima kasih kepada kamu. Dan ketika dia menjalani hubungan dengan kamu, aku melihat kayak dia ini memiliki suatu keoptimisan, ya, mau itu tentang hubungan ataupun materi. Karena ketika kamu ada di sisi dia dan membantu dia, ya kamu selalu gini, membantu juga nggak harus materi, bisa juga motivasi gitu ya. Dia merasa semakin ada kamu di hidup dia, semakin dia merasa makmur, merasa stabil, merasa aman secara materi gitu ya. Dan aku melihat ketika dia bertemu dengan kamu, dia merasa kayak hidupnya ada yang mendukung gitu loh. Ada seseorang yang selalu bersikap baik terhadap dia. Oke, karena kalau aku lihat sebenarnya baik kamu dan dia sebenarnya sama-sama saling sayang, sama-sama saling cinta. Bahkan the lovers itu menandakan adanya belahan jiwa. Kamu dengan dia belahan jiwa. Yang mana kalau udah belahan jiwa nih memang sulit akan bisa melepas atau terlepas gitu ya. Semakin kalian mencoba untuk menjauh, semakin akan ada dorongan untuk penyatuan kembali gitu ya. Semakin kalian berpisah, semakin kalian akan ada dorongan untuk bisa bersatu kembali, harmoni dan berafiliasi. Jadi aku melihat, karena kalian ini belahan jiwa ya, mungkin kamu sering terkadang tiba-tiba dadanya sesak, tiba-tiba perasaanmu tidak enak, tiba-tiba rasanya ingin kembali kepada dia, tiba-tiba rasanya rindu terhadap dia. Itu bentuk dari koneksi kamu, koneksi batin dari soulmate gitu ya. Dan dia pun sebenarnya seperti itu ya, kalau aku lihat di sini. Karena memang kalau udah ada the lovers, ini ada ikatan yang luar biasa intens di antara belahan jiwa, di antara kamu dengan dia. Bahkan walaupun kalian berpisah seperti apapun ya, cinta akan menemukan jalannya gitu loh. Cinta yang murni, cinta yang tulus akan menemukan seseorang yang benar-benar membuat dia merasa tertarik gitu loh ya, akan menemukan itu. Bahkan aku lihat juga sebenarnya dia ini sangat sayang sama kamu, bahkan sangat kuat energinya, dan juga secara seksual itu sebenarnya sangat kuat dengan kamu ya. Dan ada suatu perasaan hubungan yang mendalam dengan kamu, bahkan dia ini sangat paham tentang kamu, sangat memahami kamu ya, melampaui dari kata-kata. Jadi memang orang ini kalau bisa dibilang tuh ya, orangnya memang udah paham banget tentang siapa kamu, gerak-gerik kamu ya, pola pikir kamu ya. Cuman memang nggak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Jadi dia akan, misalkan kamu kecewa terhadap dia, dia tahu kalau kamu kecewa pasti kamu akan mendiamkan dia, pasti kamu akan pergi, tapi dia tidak akan membujuk kamu dengan kata-kata
dia akan membujuk kamu dengan cara tindakannya. Mungkin bisa jadi dia akan ikut mendiamkan kamu agar kamu lebih tenang. Dia tidak mengusikmu dulu, dia tidak menampakkan wajahnya ke kamu dulu. Oke. Jadi tindakannya seperti itu. Jadi seolah-olah dia kayak dingin, cuek gitu ya. Tapi sebenarnya dia ini memang orang yang bertindak atau menunjukkan rasa sayang atau rasa cintanya itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan seperti itu. Kalau aku lihat di sini. Tapi kalau dibilang tentang perasaan, gairah, of course aku lihat di sini masih ke kamu, masih sayang ke kamu gitu. Hanya saja aku melihat memang ini ada ketidakjujuran dari dia. Ya, orangnya memang tidak jujur selama ini sama kamu. Dan aku melihat bahwa dia selalu mencoba untuk memanipulasi kamu agar kamu itu bisa bergantung terhadap dia, dan akhirnya sulit untuk bisa pergi dari dia gitu loh, karena memang orangnya pintar sekali memanipulasi. Dan sifat atau tindakan dia memanipulasi kamu itu untuk bisa memiliki apapun yang selama ini dia rencanakan, yang ingin dia dapatkan dari kamu gitu ya. Cara dia memanipulasi kamu agar kamu ketergantungan terhadap dia, agar kamu melekat terhadap dia, dan ketika dia menginginkan sesuatu, kamu mau nggak mau harus memenuhi itu, kamu mau nggak mau harus ngikutin maunya dia gitu. Karena di sini kamu udah sangat kecanduan, udah sangat ketergantungan sama dia. Jadi kamu akan memiliki rasa ketakutan kalau misalkan kamu tidak memenuhi keinginan dia. Kamu takut bahwa dia akan pergi, takut akan meninggalkan kamu, seperti itu. Memang selama ini seperti itu. Dia orang yang memanipulasi untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari kamu. Nah, akhirnya di sini seringlah terjadi pertengkaran di antara kalian, bahkan pertengkaran ini semakin hari semakin memanas gitu ya. Mungkin kamu merasa kayak dikontrol, kamu merasa kayak tidak bebas, kamu merasa tidak diperhatikan. Semua harus perhatian itu tertujunya kepada dia gitu. Semua keinginan dia harus terpenuhi, tapi sedangkan keinginan kamu tidak pernah dia penuhi karena sifat manipulatifnya itu yang mengontrol kamu. Sehingga kamu merasa kayak nggak dihargai, kamu seperti sapi yang dicolok gitu loh. Kalau diseret, ikut diseret gitu. Ketika kamu memberontak, dia bodoh gitu loh ya, malah dia menyeret kamu kembali gitu ya. Jadi di sini aku melihat tidak ada kebebasan yang kamu miliki, tidak ada timbal balik yang diberikan kepada kamu. Dan sekarang dia merasa bahwa dia sudah kehilangan kepercayaan darimu ya. Kamu sudah tidak percaya lagi terhadap dia. Kamu sudah tidak bisa lagi memahami dia ya. Kamu sekarang sudah mengabaikan dia. Bahkan aku melihat di sini hubungan ini sudah sudah hilang gairahnya. Ya, kamu sudah merasa hubungan ini membosankan, sudah basi, sudah nggak kayak, dia melihat kamu kayak sudah tidak membutuhkan hubungan ini lagi, seperti itu ya. Dan aku melihat bahwa kalau misalkan di sini dia ingin memperbaiki atau kembali lagi dengan kamu, maka dia sadar, dia tahu bahwa dia harus bisa memperbaiki masalah di antara kamu dengan dia. Dan dia bersedia mau memperbaiki luka yang sebelumnya telah dia berikan terhadap kamu. Dia harus bisa menghilangkan karma-karma buruk dari hubungan ini. Karena kalau aku lihat mungkin hubungan ini bentuknya karmic relationship ya. Jadi dia harus bisa menyelesaikan karma-karma buruk di dalam hubungan ini. Terus juga aku melihat di sini dia merasakan bahwa pandangan kamu tentang cinta sudah berubah. Dia menganggap bahwa kamu sudah tidak sebucin dulu, kamu sudah tidak menganggap dia spesial, kamu sudah tidak mau berhubungan dengan dia gitu. Aku melihat di sini ya, dia kayak
sudah masa bodoh, kamu sudah masa bodoh gitu loh dengan hubungan ini. Kamu sudah tidak mau peduli lagi dengan dia, seperti itu. Karena aku melihat juga sebenarnya ada pihak keluarga atau pihak orang tuanya yang memang sebenarnya tidak merestui hubungan kalian, yang sebenarnya tidak menyetujui hubungan kalian. Oke, bisa jadi ini keluarga darimu atau keluarga dari dia, ya, situasikan aja. Intinya ini ada pihak dari keluarga, entah orang tua atau memang keluarga besar atau salah satu keluarga kalian, entah dari dia atau kamu, yang memang tidak merestui hubungan ini, sehingga mungkin di awalnya ya kelihatannya dia kayak mau memperjuangkan kamu, ingin melangkah bersama kamu, tapi ketika dia tahu ada seseorang dari pihak keluarga yang tidak merestui, yang tidak setuju dengan hubungan ini, dia kabur. Dia lepas tangan dari kamu. Ini juga yang membuat kamu merasa kecewa dari dia, karena ya nggak ada effort gitu ya, nggak ada perjuangan juga dari dia untuk membuat hubungan ini berkembang, untuk membuat hubungan ini direalisasikan, ditunjukkan gitu ya, kalau aku lihat di sini. Karena memang ada seseorang dari pihak keluarga yang mengganggu hubungan kalian, kayak kalian tidak boleh bersama. Dan untuk sekarang aku melihat dia merasa tidak percaya diri ya untuk bisa mendapatkan kamu kembali, untuk bisa bersanding dengan kamu, untuk mendapatkan cinta kamu kembali. Aku lihat di sini ya. Dan aku melihat ya hubungan kalian memang sudah dipengaruhi dengan seseorang, kemudian juga ketidakpercayaan diri dia untuk memperjuangkan hubungan ini juga akhirnya mempengaruhi hubungan kalian ya, karena dia nggak ada effort. Dan ya udah, kamu juga udah masa bodoh, sudah nggak mau peduli, sehingga hubungan ini juga terpengaruh. Akhirnya hubungan ini ya nggak ada pergerakan, nggak ada perjuangannya, dan dia merasa bahwa cinta yang pantas untuk dia terima itu tidak dia terima. Jadi upaya yang yang dia lakukan itu kayak kurang dihargai ya, sehingga rasa kepercayaan diri dia semakin rendah gitu ya. Bisa jadi ini energi kamu juga, bisa mungkin selama ini kamu berjuang tapi ternyata tidak dihargai oleh dia ya, sehingga rasa percaya dirimu semakin hilang. Ya, kalau aku lihat di sini sih dari kamu ya, dari kamu kayaknya memang selama ini kamu sudah berjuang, sudah pontang-panting, sudah melakukan banyak cara, melakukan banyak rencana, tapi semuanya nihil karena tidak dihargai oleh dia, tidak diperhatikan oleh dia, sehingga dia melihat kamu sekarang kayak menyerah. Kamu sudah menyerah dengan dia, kamu sudah menyerah dengan hubungan ini, dan ya hubungan ini kamu kayak sudah lepas tangan gitu ya. Dia melihat kamu kayak sudah lepas tangan dengan hubungan ini, kamu kayak nggak mau lagi memperjuangkan hubungan ini, seperti itu. Oke, bottom of the deck ada sword and rose ya. Berarti di sini aku melihat kamu sudah menemukan kejelasannya, kamu sudah menemukan kebenarannya, dan sekarang aku melihat kayak sudah ada tekad untukmu menghormati dan melindungi dirimu sendiri, untuk mempertahankan harga dirimu, untuk mempertahankan keberanianmu, untuk mempertahankan dirimu lah intinya. Aku lihat di sini ya, kamu tidak mau lagi dimanipulasi, kamu tidak mau lagi dibohongi, ditipu, dikontrol, dipermainkan ya. Karena kalau aku lihat di sini semua sudah clear, semua sudah terjelaskan, semua sudah terungkap, semua sudah kamu tahu ya. Jadi nggak perlu lagi untuk didiskusikan atau tidak perlu lagi untuk
dipertahankan ya. Aku melihat kamu memilih untuk menghormati dirimu sendiri, melindungi dirimu sendiri. Dan aku melihat bahwa saat ini kamu benar-benar sudah memberikan batasan terhadap dia. Kamu kayak sudah apa itu namanya ya? Sudah cut off ya, sudah cut off. Ini sudah berakhir. Kesempatan yang selama ini kamu berikan kepada dia itu waktunya sudah berakhir, sudah selesai. Apa yang namanya? Dia merasa kayak waktu dia udah habis dengan kamu, waktu dia yang kamu berikan terhadap dia itu kayak sudah selesai, sudah habis, sudah tidak ada lagi kesempatan yang mau kamu berikan ke dia, seperti itu. Jadi kamu sudah cut off, sudah apa ya namanya, ya bisa dibilang udah berakhir lah ya, udah berakhir. Tapi aku melihat ketika sekarang kamu cut off dia, ketika kamu sekarang memilih untuk memberikan batasan dan sudah mengakhiri hubungan ini, sudah tidak mau lagi memberikan dia kesempatan, dia justru melihat ada pesona di sini, pesona yang kamu miliki, dan pesona itu yang kamu gunakan kayak untuk menarik dia kembali, padahal itu hanya pemikiran dia saja ya. Jadi kamu benar-benar memang sudah mau cut off, tapi dia melihat ketika kamu sekarang secuek ini, ketika kamu tidak menginginkan dia seperti ini, dia melihat kamu itu sekarang mempesona gitu loh. Dan akhirnya aku melihat di sini karena dia tahu bahwa dia ini sekarang ternyata memiliki kodependensi ya terhadap kamu, apa ketergantungan ya, ternyata di sini dia sudah mulai ketergantungan dengan kamu. Ya gimana enggak, karena selama ini kan kamu yang selalu mensupport dia, memberi dia materi, memberi dia motivasi, kamu yang selalu mendukung dia, seperti itu ya. Jadi dia sudah terbiasa dengan perlakuan atau tindakan yang kamu berikan, sehingga akhirnya dia menyadari dia ternyata ketergantungan banget sama kamu. Dia ternyata apa ya, kecanduan banget sama kamu gitu ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia masih takut untuk kamu tinggalkan. Dia takut banget ya. Dan aku melihat di sini seperti dia akan mengejar kamu lagi. Dia akan datang lagi mencari kamu karena dia takut ditinggalkan oleh kamu. Karena di sini kan kamu sudah cut off ya, sudah menghindari dia, sudah memutus hubungan di antara kamu dengan dia. Dan aku lihat di sini dia akan mengejar lagi karena dia masih memiliki rasa ketergantungan terhadap kamu. Kemudian ada butterfly di sini. Dia melihat sekarang kamu mulai berevolusi, kamu mulai bertumbuh, kamu sudah mulai melangkah ke fase selanjutnya dalam hidupmu. Kamu mulai menyembuhkan apa namanya, batin kamu yang terluka. Kamu mulai melepaskan masa lalumu bersama dia. Kamu mulai move on, kamu mulai bergerak melangkah menjauh dari dia. Kamu mulai ya tidak mau lagi mengenang masa lalu. Kamu ingin melepaskan masa lalu. Karena kamu sadar ya bahwa sebenarnya dia ini masih takut akan keintiman, sehingga semakin kamu mengejar dia, semakin dia akan melarikan dari kamu. Semakin kamu intens terhadap dia, semakin dia ingin melepaskan kamu. Sehingga kamu merasa bahwa perasaan dia hanya bergejolak sekejap saja. Bahwa dia hanya apa ya, ya punya perasaan itu hanya sebentar gitu loh. Ya, hanya untuk sesaat gitu bersama kamu, sehingga kamu gak mau lagi memperjuangkan dia. Karena kamu tahu semakin kamu kejar dia, semakin dia akan lari, semakin dia akan pergi. Jadi aku melihat bahwa sekarang pemikiran kamu sudah mulai terbuka. Kamu memandang dia atau melihat dia selama ini, ternyata memang dia belum siap untuk diajak berkomitmen atau menjalani hubungan dalam jangka waktu panjang. Kamu sudah melihat dia bahwa dia memang tidak untuk diajak serius dalam hubungan. Dia hanya menjalani hubungan dengan kamu hanya untuk kesenangan dia saja. Ya, dia hanya untuk bersenang-senang saja. Dia tidak mau diajak untuk berkomitmen atau memiliki hubungan yang serius, seperti itu.
Jadi kalau aku lihat di sini kamu sudah tidak mau, kamu memilih untuk melarikan diri dari dia atau melepaskan diri dari dia karena kamu tahu kamu tidak akan mendapatkan gejolak cinta yang utuh gitu loh ya. Kamu tidak bisa mendapatkan cinta dia yang pasti, yang berkomitmen seperti itu. Tapi aku melihat bahwa si dia ini, ketika kamu melepas dia seperti ini dengan sukarela, dengan rela hati ya, dengan ikhlas, dengan kemantapan hati, dengan kemantapan diri, justru malah dia di sini ingin kembali bersama kamu, menjadi sosok yang baru dan kembali untuk menjalin suatu hubungan lagi dengan kamu. Ada date online di sini, bisa jadi kamu memang bertemu dengan dia atau kenal dengan dia lewat dating apps atau mungkin lewat media sosial ya, dan mungkin selama ini juga kalian ada mungkin sebagian dari kalian yang mungkin belum pernah bertemu. Jadi kalian selama ini hanya kenal atau berbincang-bincang, ngobrol itu ya lewat media sosial seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian sudah bertemu ya kemungkinan kalian itu ya kenal kenal dia ya lewat media sosial seperti itu ya. Tapi intinya di sini aku melihat kayak dia ingin kembali lagi dengan kamu, dia ingin menjadi sosok yang lebih baru. Jadi sebelum dia datang dia harus bisa berubah dulu jadi sosok yang lebih baru. Jadi ketika dia datang dia kayak udah dengan versi terbarunya gitu dan ingin kembali lagi dengan kamu, ingin tinggal bersama kamu, ingin melanjutkan hubungan dengan kamu karena di sini memang masih ada addiction, kecanduan dia terhadap kamu. Dia masih memiliki obsesi, codependency, dia masih merasakan bahwa kamu adalah miliknya dan dia masih ingin mengendalikan kamu, dia ingin masih memiliki kamu, masih ingin tetap bersama kamu karena di sini dia sangat ketergantungan sama kamu. Ada addiction ya, ada rasa ketergantungan, ada rasa kecanduan terhadap kamu ya, sama lah kayak kita kalau kecanduan dengan sesuatu misalkan kayak drama Korea atau narkoba ya kan sulit untuk melepaskannya, pasti akan terus-terusan gitu ya. Kalau memang gak dari hati kita ingin cut off ya sulit gitu kan gitu. Jadi aku lihat di sini dia sudah kecanduan banget sama kamu, dia merasa kayak obsesi banget sama kamu untuk memiliki kamu. Dan aku melihat saat ini dia sedang mencoba mengendalikan emosi dia sedang memblok kode emosi dia saat ini ya terhadap kamu. Mungkin juga di sini ada rasa amarah dari dia karena mungkin kamu meninggalkan dia. Terus juga tentang perasaan dia sebenarnya masih belum dia tunjukkan karena saat ini dia sedang mengendalikan emosi dia, mengendalikan perasaan dia terhadap kamu. Cuman hati-hati ya, kalau misalkan dia datang lagi, ada kemungkinan dia akan tetap memanipulasi kamu atau mengekang kamu seperti itu. Jadi kalau aku lihat juga ketika dia datang tidak akan menguntungkan kamu sih ya, karena kartunya seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan kamu memang mengharapkan dia ya silahkan, monggo ya. Kalau misalkan kamu mengharapkan dia ketika dia datang nanti ya kamu terima lagi ya silahkan, monggo gitu. Tapi aku sudah katakan bahwa ketika dia nanti datang lagi ada kemungkinan dia masih akan mengendalikan kamu atau memanipulasi kamu atau memiliki sifat yang sama seperti itu ya, karena ini addiction. Akan sulit untuk bisa merubah kebiasaan pola perilaku ya, perilaku itu akan sulit gitu ya kalau nggak dari dianya sendiri yang merubah gitu. Jangan harap kamu bisa merubah seseorang, itu aja sih ya. Tapi kalau misalkan kamu kekeh ingin bersama dia ya monggo silahkan. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Gemini dan ada Aquarius. Ini aku punya shio-nya. Shio-nya ada shio naga, shio kambing, shio ular, shio ayam, shio kerbau, shio kuda,
shio macan, satu lagi shio monyet. Kemudian aku juga punya bulan di sini, bisa bulan lahir dia, bulan lahir kamu. Oh ya, untuk shio bisa shio kamu, bisa shio dia ya. Dan sebenarnya kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kamu dan dia ya. Kemudian zodiak ini juga zodiak ini bisa juga terbolak-balik ya. Dan ini bulannya bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan-bulan ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Itu ya. Mungkin momen-momen tertentu di bulan-bulan ini. Ada Agustus, Februari, Desember, Juli, April, Maret, Oktober, dan September. Untuk alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.